Oke teman-teman, hari ini kita lagi garap Civic FD 1,8 iVTEC. Hari ini kita garap jadi keluhannya itu ada di ininya mati, dari buat ngatur ke kaki, buat pembagi anginnya itu mati. Nah itu ada indikasi berarti di servonya. Nah servonya ini mati. Sekarang servonya udah kita buka. Di sini untuk tutorial bukanya, teman-teman buka itu nanti ada baut 10 di bagian atas ini. Sebentar. Nah ada baut 10 di sini, dan di sini. Nah habis itu yang untuk ke bodi. Nah terus nanti ada lagi bautnya, yaitu baut 10 juga di sebelah sini, dan di sebelah sini. Nah jadi untuk bukanya itu teman-teman harus ngendorin baut yang di sini. Di bagian sini ada baut kecil, baut obeng plus. Di bagian di sini juga, di bagian bawah sini juga. Dan tentunya teman-teman pasti harus buka lacinya. Dan nanti pembukaannya itu agak sedikit dipaksa. Ini agak sedikit ditarik. Nah ini sedikit ditarik. Nah gitu. Untuk unit ini kita nggak ngebongkar di bagian evaporator karena evaporatornya masih bersih. Nanti bakalan saya tambahin di videonya kalau itunya cukup bersih. Jadi keluhannya itu yaitu di ininya mati. Nah terus mobil ini dia ada kendala di begitu macet-macetan atau mobilnya parkir dia manteng, AC-nya nggak dingin. Nah begitu dia jalan kira-kira 40 km/h baru AC-nya baru sedikit kerasa dingin. Nah itu berarti ada indikasi yang pertama itu ada di bagian kompresornya yang lemah atau di kondensornya. Jadi teman-teman cek dulu di bagian kondensornya, yaitu kondensor ada lihat untuk kisi-kisi kondensornya bersih apa enggak. Nah kayak gini kan udah mulai kotor, udah sedikit mulai kotor. Nah nanti bakalan kita flashing kondensornya. Terus teman-teman juga harus ngecek motor fan-nya. Nah di sini ada 2 motor fan, itu harus bekerja secara optimal. Nah, tadi kita udah cek, puternya kenceng, berarti aman. Nah selanjutnya bakalan kita flashing si kondensor. Terus untuk dryernya nanti kita bakalan ganti dryernya. Nah satu lagi, mobil ini juga ada kendala yaitu NGC-nya terkadang connect, kadang enggak. Nah berarti kita seterusnya nanti bakal sekalian juga ganti NGC. Untuk tutorial ganti NGC-nya bakalan kita share juga di video ini. Nah gimana keseruannya nanti bakalan kita pantengin aja. Oke. Nah sekarang untuk tutorial buka dari kondensornya itu pertama teman-teman buka dulu cover bagian atas di sini, cover ini. Nah, teman-teman buka dulu covernya. Ada ini cling body. Ada beberapa cling body. Itu cuma kelihatan kok di depan ada beberapa ya. Kalau nggak salah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ada di sini. Nah terus untuk buka kondensornya teman-teman cukup buka baut 10 yang ada di sini. Di sini satu baut 10. Terus nanti di bagian bawah sini. Nah di bagian bawah sini nanti ada baut 10. Teman-teman bukanya dari bagian bawah sini. Nah ini dia baut 10. Ini dia baut 10 yang ada di sini. Terus baru dibuka ininya. Dibuka baut manifoldnya. Ada 2 baut 10 juga, 1 dan 2 di bagian bawah sini. Oke. Gimana keseruannya pantengin aja. Oh ya sekarang kita report progress lagi recovery freonnya. Sudah habis ternyata. Bakalan kita buka, kita matiin alat freon rakitannya. Habis itu nanti kita lanjut kerjain. Satu-satu dulu kita lepas si kondensornya. Nah sekarang si recovery freonnya udah habis, Oh ya buat teman-teman nanti kalau misalkan rame, next video recovery freonnya bakalan kita bikin tutorial bikin Kerehore mesin recovery freon. Ini saya dapat dari jurnal, ada jurnal teknik. Nah jadi saya coba membuat alat-alatnya ini nggak begitu banyak.
Tapi kalau rapi nanti kita bakalan spill bikin video khusus untuk si mesin recovery freonnya. Walaupun dia tidak bisa filter freon, tapi setidaknya kita bisa tarik freonnya. Nanti freonnya bakalan bisa kita pakai lagi, dan dengan catatan dengan unitnya itu nggak ada masalah, tidak ada oli hitam dan sebagainya. Jadi hanya untuk pemindahan reservoir sementara agar kita dapat menjaga lingkungan kita sekitar. Kayak gimana teman-teman? Bakalan kita lanjut nanti. Setiap pantengin ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kondenser udah terlepas. Ini dia perwujudan kondensernya. Ya kita review. Nah, itu begini teman-teman. Jadi taruh di sini kan. Nah, sekarang kita lihat. Ini dia sebelum kita itu ya. Jadi kayak ada beberapa kotoran yang menyumbat di bagian ininya, di bagian untuk pendingin si kondensernya. Terus teman-teman, aku ntar juga kita bakalan juga ganti si dryernya. Habis kita flushing si kondensor, setelah itu kita bakalan ganti si dryernya ini. Nah teman-teman, buka baut di sini pakai baut, kalau tidak salah itu baut 12 atau baut 14. Jadi teman-teman pakai baut 12 atau baut 14 itu kadang berbeda-beda. Kadang ada beberapa mobil juga yang pakai baut 17. Nah, harus dibuka dulu baut 8 di sini. Habis itu baru kita bisa lepas ininya. Kita ganti dryernya, nanti tinggal tarik keluarin, pasang sini. Nah, kenapa kita harus ganti dryernya? Walaupun dia terkadang tidak kotor, jadi dryer ini berfungsi untuk menyaring uap air atau butiran-butiran air yang ada di dalam sistem pendinginnya. Nah, jadi kenapa kita harus ganti ini? Jadi si silika gel itu dia selain sebagai untuk filtrasi, juga sebagai untuk penyaring uap-uap airnya tadi. Nah, tujuannya buat apa? Agar si ekspansinya tidak mampet. Kalau misalkan ada butiran air di dalam sistem, itu kan suhunya sangat dingin. Yang ditakutkan butiran air tadi malah menjadi gumpalan bunga-bunga es. Nah, bunga-bunga es itu nanti bakalan menyumbat di ekspansi. Nah, itulah kita harus mengganti. Setiap perawatan mobil harus mengganti si dryernya, teman-teman. Oke, gimana kelanjutan? Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk buka si kompresornya untuk mengganti MBC. Nah, untuk Civic FD itu teman-teman caranya, mobil-mobil Honda rata-rata itu dia nggak pakai tensionernya, sedikit berbeda. Jadi di sini ada baut 19, ada kunci 19 di sini. Nah, kunci 19 di sini nanti bakal ditarik untuk ngendorin si fan belnya. Nah, setelah fan belnya kendor, ditarik, dilepas fan belnya. Terus teman-teman buka baut 10 untuk di selang-selang ini, baut 10 di sini dan baut 10 yang ada di belakang kabel sini. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal buka ini. Habis itu buka baut 12, ada 4 biji, 1 2 3 4 di bagian bawah. Dia posisinya simetris. Oke, teman-teman. Gimana keseruannya? Bakal kita lanjut di video ini. Tetap jangan bosan teman-teman untuk selalu pantengin videonya, oke? Oke teman-teman, jadi si kompresornya udah turun, tapi karena Civic FD ini ada sasis di bagian bawah, sasis yang ini. Nah, jadi kita nggak bisa turunin kompresornya ke bawah karena kesini juga kehalang, kesini juga kehalang. Jadi mau nggak mau kita harus lepas dulu alternatornya. Untuk bautnya itu ada di sebelah sini teman-teman, di bagian sebelah sini dan di bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini nantinya. Ini teman-teman, caranya gampang, tinggal diraba pakai tangan gini. Nah, rasain ini. Nah, ini bautnya. Hati-hati teman-teman, soalnya dia ada 2 baut yang berdekatan, baut 12 yang berdekatan, ini dan ini. Nah, ini buka itu bagian arah ke dalam. Nah, terus begitu si alternator udah dilepas, terus buka baut kompresornya, ada 4 kan? Ada 4 biji bagian sini. Ada 4 yang panjang, baut yang panjang ini ada di bagian atas, dan baut yang pendek itu ada di bagian bawah untuk si kompresornya. Nah, untuk habis itu kita lepas si soket kompresornya yang ini, terus kita lepas lagi ini si radiatornya, agak kita buka, dimangapin sedikit di sini. Bautnya itu ada di sini, ada 2, sini dan di sini. Setelah itu jangan lupa juga dilepas ininya untuk radiator cap, tutupnya diturunin ke bawah sedikit. Ini insya Allah aman seperti ini, nggak bakalan ada kebocoran.
si kondensor juga kan tadi udah turun, jadi jauh bisa space untuk kedepannya jauh lebih banyak. Dan sekarang kita lanjut untuk buka si ini ya, buka si MGC nya teman-teman. Nah, untuk buka MGC kita perlu kunci 14, kunci sok 14 untuk buka si centerpiece. Oke, untuk buka centerpiece 14. Habis itu kita lepas baut di sini. Sambil kita bekerja, nanti kita juga butuh tang snap ring untuk buka. Dan ada terkadang di beberapa kompresor itu dia untuk buka si bearing perlu tracker, dan ada juga yang beberapa kompresor itu dia nggak butuh pakai tracker untuk bukanya. Sebentar saya bakal setting kameranya dulu biar kita bisa enak POV bongkar si kompresor Civic FD Aerotex 1,8. Oke, sorry teman-teman, tadi tidak terrecord. Kita ulangin saja ya. Jadi tadi itu kan posisinya ada seperti ini, dia ada di bagian dalam sini. Terus si centerpiece-nya itu posisinya ada di bagian sini. Nah, jadi teman-teman untuk ngebukanya butuh kunci sok 14. Kunci sok 14 buka di sini. Terus ini tinggal cabut bagian sini, dan setelah itu teman-teman tinggal tarik si bearingnya. Nah, jangan lupa teman-teman, di dalam bearing sini itu ada yang namanya snap ring. Nah, tinggal buka, tinggal tarik. Nah, untuk nariknya terkadang ada beberapa MGC magnet clutch itu yang ngancing teman-teman, jadi keras. Jadi kita harus gunakan trijaw puller atau tracker kaki 3. Nah, cara masangnya sama, tinggal masuk ke bagian sini. Maaf teman-teman, jadi tadi tidak terrecord, saya tidak tahu apa penyebabnya. Tinggal tarik seperti ini. Nah, tinggal tarik dan dia akan tercabut. Nah, perlu teman-teman perhatiin, kalau kompresor Honda itu, mobil-mobil Honda rata-rata di bagian depan sini, itu ada bearing. Nah, untuk Civic FD 1,8 itu bearingnya ukurannya 6001. Nah, untuk Brio biasanya 6000 gitu loh. Jadi berbeda sedikit di ukuran as, teman-teman. Nah, mobil ini biasanya di bagian masalah di MGC itu ada di bearing. Nah, sudah sedikit berbunyi, dan terus di bagian sini juga udah mulai tergerus, teman-teman. Di bagian magnet clutch udah mulai tergerus, dan kita lihat di centerpiece-nya ini sudah mulai tergerus ya teman-teman. Ini sudah tidak rata lagi. Nah, inilah yang menjadi masalah si mobil ini. Kadang dia ngancing, kadang enggak, karena dia si magnetnya ini selip seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita melakukan penggantian satu set. Nah, kita compare dengan yang baru teman-teman. Nah, yang baru dia si MGC-nya rata. MGC-nya rata, dan di bagian bearingnya juga rata. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk buka magnet kita pakai tang snap ring lagi teman-teman. Ada di bagian bawah sini. Sebentar kita lihat dulu. Nah, terlepas teman-teman. Nah, cabut MGC-nya. Oh ya, dan jangan lupa teman-teman, di bagian sebelah sini, bagian depan kompresor ada baut plus. Baut plus di sini, di bagian depan sini ada baut plus. Nah, itu teman-teman buka agar bisa si magnet ini terlepas teman-teman. Nah, terus kita tinggal cabut di sini. Oke, sedikit keras. Nah, ini dia tercabut, dan ini kita ganti baru. Ganti terbaru. Pemasangannya sama. Kita pasang dulu di bagian sini. Pasang dulu magnetnya. Pasang lagi snap ring.
dari sedikit pukulan di bagian snap ringnya untuk memastikan si snap ring ini masuk dengan sempurna. Nah, ini sudah masuk teman-teman, pastikan lagi benar-benar kencang. Oke, terus kita pasang lagi bearingnya teman-teman. Berikan sedikit sentuhan mekanik. Nah, ini dia sedikit sentuhan mekanik. Nah, jadi mukulnya itu di sekelilingnya seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu kita jangan lupa pasang si snap ringnya lagi. Berikan sedikit sentuhan teknik di sini. Oke. Nah, pastikan ini bisa berputar dengan lancar. Sip, tidak ada berbunyi. Sudah pastikan ini top chair. Nah, yang terpenting yaitu kita melakukan penyetelan gap dari si MGC-nya. Kita coba dulu pasang si centerpiece. Kita kunci. Ini kan tidak ada free di bagian sini, berarti kita harus tambahkan ring untuk menambah gap dari centerpiece dan si pulley-nya teman-teman. Kita kasih lagi. Biasanya di dalam paket pembelian itu dikasih yang namanya ring spacer. Di sini ada dua, kita coba pasang dua dulu. Oke. Pasang centerpiece. Ini bisa berputar dengan lancar, berarti pemasangan MGC kali ini kita berhasil. Oh ya, jangan lupa untuk pasang si ininya teman-teman. Si apa namanya? Ini namanya si kelingan kabelnya. Pasang, tinggal kendorin, pasang seperti ini. Nah, kita kencengin. Oke, kita kembali lagi ini ke sini. Oke, jika teman-teman dirasa ragu nanti bisa ditambahin lakban. Teman-teman, aku lupa untuk masang si groundingnya. Pemasangan ininya sudah selesai. Nanti kita bakalan pasang lagi kompresornya ke mobil, dan ini bakalan paling nanti akan sedikit saya cuci, terus kita lanjut ke prosesi flashing kondensornya. Flashing kondensor, habis itu nanti kita pasang lagi ke unit dan siap untuk kita test drive. Nah, kan benar teman-teman, ketika si ininya dibuka, lihat kotorannya. Kita mikirnya tadi semua itu aman, dan ternyata masih ada terfilter di sini teman-teman. Nah, sekarang kita buka, coba kita keluarin si ininya, si dryernya. Tinggal tarik pakai ini bosku. Om, tolong om, buka om, ini om. Nah, kita mainkan om.
Sampai om. Nggak nyampe om. Aduh. Sebentar teman-teman, kita coba gedor-gedor dikit. Ini biar turun. Oke, kita tarik, kita lihat dryer seperti apa bentukannya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini teman-teman, cukup kotor teman-teman. Kita bakal ganti sama yang baru. Nah, kita pakai ini teman-teman. Ini sama. Ini tinggal. Terus nanti ini kita masukin ke dalam ini teman-teman. Oke, jangan ditiru ya teman-teman. Kalau usahakan tangannya bersih teman-teman. Usahakan tidak ada pasir yang masuk ke dalam, dan ini nanti kita cuci dengan pakai carbo cleaner. Jadi kalau dilihat satisfying teman-teman. Kamarnya pada rontok semua. Nah, ini si omnya, kita dibantu sama si omnya buat mesin. Semuanya pada rontok, jadi nanti pembuangan panas dari si kondensernya itu akan jauh lebih baik, karena dia si debu-debunya dan angin-anginnya itu jauh lebih mudah untuk pelepasan panasnya lebih bagus gitu teman-teman. Nah, kotorannya pada rontok teman-teman. Ini teman-teman, ini kita lagi nyuci si blowernya, kita cuci sedikit biar sedikit lebih bersih. Nah, ini dia kondensernya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini tadi kita kasih konsentrat buat merontokin si kotor-kotorannya itu. Nah, itu dia teman-teman. Oke, nanti ini habis dicuci nanti bakalan kita update lagi progresnya, gimana keseruan dari si Civic FD 1,8 iVTEC. Nah teman-teman, ini dia hasilnya setelah dicuci, di flashing. Nah, jadi lebih bagus kan teman-teman, lebih transparan dia teman-teman. Nah, tidak ada kisi-kisi yang tertutup, jadi si pelepasan panasnya jauh lebih bagus teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita udah masuk di tahap pengisian freon. Nah, si fan bell udah kepasang, kondensernya udah kepasang. Untuk tutorial masangnya itu sama kayak video di awal tadi, tinggal di balik aja sih kan. Pokoknya penting kita udah tahu dulu baut ini kayak mana aja teman-teman, harusnya udah ingat. Nah, sekarang kita udah masuk freon. Oh iya, tadi sebelum teman-teman ngisi freon, tadi aku nambahin oli sebanyak lebih kurang itu 50 ml, karena aku bisa ganti ini kan, ganti dryer. Terus ada sedikit juga oli yang tumpah. Tadi kalau misalkan tidak ada yang tumpah, kita cuma isi 30 ml saja cukup teman-teman. Nah sekarang oh iya teman-teman, tadi kita nggak ngisiin freon yang udah dikuras tadi. Di sini ini tetap masih ada isinya, di sini tetap masih ada isinya. Tuh, kita pakai freon yang baru teman-teman. Nah, freonnya kita pakai dari brandnya Everest. Pokoknya terserah sih kalau kita mah apa aja freonnya, yang penting usahakan nyari freon yang original, kalau bisa made in-nya dari luar negeri gitu teman-teman. Nggak apa-apa Chinese juga, tapi yang penting barang ekspor gitu. Nggak tahu sih kalau freon kan tergantung itu ya, tergantung feel dari temannya masing-masing aja kan, tergantung beda mekanik, beda rasa pasti teman-teman. Nah, kalau di kita kayak gitu. Ya, sekarang kita udah mulai lanjut ke ngisi freonnya. Nah ini udah keisi, tekanannya itu dapat di 20 PSI per 100 PSI teman-teman. Oke, sekarang kita coba tambah lagi mampunya seberapa. Oh ya teman-teman, untuk ngisi untuk ngisi freon itu teman-teman, kalau single blower, double blower itu tahunya dari mana? Nah biasanya teman-teman baca dari informasi yang ada di kap mesin ini. Nah, itu biasanya tertera di sini jenis-jenis freonnya atau jenis freonnya apa, kapasitasnya berapa. Nah, untuk Civic FD kita isi di 400 gram, 400 sampai 450 gram. Nah, kalau teman-teman bingung caranya gimana, teman-teman timbang dulu
freon dengan keran. Nah, setelah itu diisikan full. Setelah itu ditimbang lagi freon kalengnya sama kerannya itu ketemu berapa. Nanti tinggal dicari selisihnya, itulah berat murni freon dari brand freon yang teman-teman pakai. Nah, kalau aku biasa pakai brand Everest, ini isinya itu 300 gram pas dia. Ini kan isinya 390 ini kan berat motor. Nah, kalau berat bersihnya itu ada di 300 gram. Berarti kalau misalkan ini kita isi 400 gram, 400 sampai 450 gram, berarti kita butuh setidaknya 1 sampai 1,5 kaleng. Kalau misalkan ini kan 300 gram, kita butuh 1,5 kaleng, lebih kurang teman-teman. Ini kan kemarin kita habis kerjain di mobil lain, ini masih ada setengah kaleng lagi. Ini bakalan kita injek ke dalam sistemnya. Oke, coba kita tambah lagi freonnya teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, kalau buat ngisi freon itu bebas ya, mau dari low mau dari high. Kalau misalkan pengen ngisi dari high, teman-teman tinggal balik. Posisi tabungnya dibalik seperti ini teman-teman. Nah, tinggal dibalik seperti ini. Jadi yang masuk ke dalam sistem itu yang masuk adalah cair. Kalau yang pengen ngisi dari low berarti teman-teman harus masukin yang gas. Ini kan gas. Nah, kalau misalkan kita pengen ngisinya yang dari high, itu teman-teman tinggal balik freonnya, nanti akan ada seperti butiran air di sini. Nah, seperti teman-teman ada butiran air. Oke teman-teman, untuk lebih fokus nanti saya bakal ngisi dulu freonnya ini. Kalau misalkan freon udah keisi, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Tetap pantengin terus. Termonya belum kita pasang ya, kayaknya lagi habis baterai, kita lagi dibeliin dulu baterainya. Nanti sekalian sama baterainya juga teman-teman. Sama termonya juga kita lihat set pointnya ada di berapa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah ngisi freonnya sebanyak 430 gram. Ini ketemu tekanan di sebentar, ini silau ya teman-teman ya. Sebentar saya baca dulu di 35/140 teman-teman. Nah, kalau 35/140. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Untuk melihat tekanan freon, teman-teman harus perhatiin dulu posisi si high pressnya. Nah, high pressnya ini ada di setelah kondensor atau sebelum kondensor. Kan pertanyaannya seperti itu nanti, bang, tekanan yang idealnya itu berapa sih gitu kan. Nah, kalau saya biasanya itu untuk pertama nih, kita punya kasus pertama, untuk kondensor, untuk ventil high-nya itu setelah kondensor, sebelum kondensor, misalkan langsung dari kompresor kanan. Ada beberapa mobil yang seperti itu kan teman-teman. Jadi dia posisi high-nya, pipa high ada di ventil high, ada di setelah kompresor sebelum kondensor. Nah, itu tekanan idealnya ada di 35/180. Itu tekanan idealnya. Nah, kita bisa kasih toleransi untuk yang low bisa lebih 5 PSI atau bisa di bawah 5 PSI. Nah, untuk high-nya kita bisa kasih toleransi 10 PSI dan toleransi plus minus 10 PSI. Jadi misalkan 180 sampai 190 itu bagus, 170 pokoknya rentang idealnya untuk high itu yang bagusnya di 170 sampai 190. Nah, untuk low-nya itu ada di 30 sampai 40 PSI teman-teman. Itu untuk kasus yang pertama, kalau misalkan si ventil high, manifold high-nya itu ada di sebelum kondensor. Nah, untuk setelah kondensor teman-teman, untuk low-nya sama saja 35 PSI dengan toleransi 5 PSI, bisa toleransi ke atas dan toleransi ke bawah. Nah, untuk low-nya itu ada di kisaran 140 PSI dan kita kasih toleransi untuk 10 PSI. Jadi rentan dari 130 PSI sampai 150 PSI. Nah, kalau ini sudah terhitung normal. Jadi semua ekspansi normal, kompresor normal, kondensor normal, dan evaporator normal. Nah, untuk ada beberapa kasus nanti ada masalah di bagian kondensor itu seperti apa, masalah di ekspansi itu seperti apa, dan masalah di evaporator itu seperti apa, nanti di mobil-mobil berikutnya bakal kita bikinin kontennya teman-teman. Nah, sekarang kita coba review dulu. Untuk set point sekarang ada di 4,6 dan kaca udah bisa ngembun sampai belakang teman-teman. Ini single blower ya. Nah, ini si omnya ini, owner mobilnya dari VNZ Garage Paintwork di kota di daerah masih kisaran Sumatera Barat teman-teman. Nah, ini untuk reviewnya, kacanya udah ngembun sampai belakang.
Jadi kita balik lagi. Ini unit Civic FD 1.8 i VTEC. Nah, ini garapan dari BYK-Tech. Aduh, salah teman-teman. BYK-Tech. BYK-Tech temperature and electrical specialist, teman-teman. Ini udah bisa ngembun semua, udah basah sampai belakang. Mobilnya keren juga ya teman-teman ya. Mobil anak muda banget. Oke teman-teman. Oke, mungkin untuk konten kali ini seperti ini dulu teman-teman. Cukup sampai di sini untuk konten kita pada hari ini. Kalau jangan lupa untuk teman-teman tinggalkan pesan dan kesan di kolom komentar. Jangan lupa like dan bantu untuk subscribe. Para sobat-sobat, salam berkuku hitam teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.